Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan menyelesaikan yaitu penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kompetensi dasar yang harus kita pahami di sini 3.3 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Keterampilan yang harus kita pahami yaitu 4.3 membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Ringkasan materi. Karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan di sini dibagi menjadi 3. 1. Berdasarkan kegiatannya, yaitu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Ciri perusahaan jasa. Yang pertama, kegiatannya menawarkan layanan yang tidak berwujud. Harga tergantung pada kepuasan konsumen. 3. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Pertama, tahap pencatatan. Yang kedua, tahap pengiktisaran. Dan ketiga, tahap laporan keuangan. Macam-macam bukti transaksi. Yang pertama, memo adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan dan ditujukan pada bagian dari perusahaan. 2. Faktur adalah bukti pencatatan dari transaksi yang dilakukan secara kredit. 3. Kwitansi adalah bukti pembukuan untuk penerima pembayaran dan untuk orang yang membayar. Nota debit adalah nota yang dibuat oleh penjual untuk mengoreksi faktur pada masa lalu. Nota kredit adalah bukti pembukuan yang menjual barang dengan cara kredit sebagai koreksi atau perubahan jumlah tagihan yang berkurang akibat kekeliruan pada masa lalu. Bon kontan adalah bukti pembukuan yang dibuat oleh penjual atas transaksi tunai. Rekening koran adalah bukti pembukuan yang dibuat oleh bank untuk nasabah. Aturan debit dan kredit. Pada pencatatan akun ada dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri dan sisi kredit ada di sebelah kanan. Mendebit artinya mencatat akun di sebelah kiri dan mengkredit artinya mencatat akun di sebelah kanan. Rumus debit sama dengan kredit. Saldo normal. Jenis akun. Harta atau aset. Dia bersaldo normal di debit. Artinya debit bertambah dan kredit berkurang. Hutang bersaldo normal di kredit. Artinya dia akan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Modal atau ekuitas. Saldo normal kredit artinya dia akan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Pendapatan. Saldo normal berada di sebelah kredit. Beban. Saldo normal berada di sebelah debit. Jenis akun dan nomor kode yang digunakan. Kode akun di sini nanti tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Nah, 101 nama akun kas. Ya, jadi angka 1 dipakai untuk nama akun harta. 102 piutang usaha, 103 sewa dibayar di muka, 111 peralatan. Kenapa 111? Di sini nomor kode 0 dipakai untuk harta lancar, nomor kode 1
dipakai untuk harta tetap. 112 tanah dan lain sebagainya. Ini khusus untuk harta. 201. Nah, 2 berarti di sini adalah untuk hutang atau kewajiban. 3 ya, contohnya di sini 301 untuk modal. Jadi untuk seluruh modal itu dipakainya angka 3 di depan. Kemudian 302 dan sebagainya untuk prive pengambilan. Ini bisa prive ambil, bisa prive setor. 4 dipakai untuk nomor kode pendapatan. Jadi seluruh pendapatan nomor kodenya di awal adalah 4. Contohnya di sini 401 pendapatan jasa, 402 pendapatan sewa. 5 dipakai untuk nomor kode beban. Seluruh beban nomor kode di awalnya adalah 5. Contohnya di sini 501 beban gaji, 502 beban sewa dan lain sebagainya. Berikutnya kita bahas yaitu tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Hasil analisis transaksi berkaitan dengan 2 akun. 1 akun dicatat di debit dan satunya dicatat di kredit. Jadi jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Jurnal umum memuat tanggal, nama akun, nilai transaksi di debit dan nilai transaksi di kredit, dan keterangan singkat. Fungsi jurnal umum. Pencatat yang pertama yaitu fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Bentuk jurnal. Bentuk jurnal di sini ada tanggal, kemudian nomor transaksi, nama akun dan keterangan, kemudian referensi, jumlah debit dan jumlah kredit. Demikian untuk pencatatan jurnal umum. Nah, berikutnya yaitu pencatatan atau pemindah postingan ke dalam buku besar. Demikian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.